mana Tuhan masuk ke rahim suci Maria, itu di tempat itu. Jadi bagi orang Yahudi ini tempat suci. Bagi orang Kristen ini tempat suci. Bagi orang Islam ini tempat Sidratul Muntaha. Nabi mendapat perintah sholat. Tempat berkumpulnya Nabi. Jadi merebutkan tempat suci. Absolutely, ini yang diperebutkan tuh Masjidil Aqsa. Dan apa yang terjadi pada penyerangan di tanggal 7 Oktober? Kita nggak sampai nih informasi ke kita. Mereka punya perayaan 13 hari sejak tanggal 26 September. Dia udah mulai perayaan itu. 27 ratusan ribu orang udah masuk. Kita ini, saya udah apply. Gue mau datang ke sono nih. Ditolak sampai di Amman. Di reject itunya visa saya. 31 Oktober berangkat lagi. Sampai bandara baru tahu. Di reject lagi. 2 kali saya nggak boleh. Menurut Babe kenapa? Nanya ke sono. Dia bilang security reason. Nggak ada alasan lain. Security reason doang. Nah, kejadian di Masjidil Aqsa itu mereka udah masuk ribuan. Dan ketika mereka masuk ribuan, kita nih di Jakarta yang tahu, hey, kenapa dia udah masuk? Berarti maksudnya Babe sudah terencana gitu? Absolutely. Oke. Nah, dia tuh gini, yang paling sakral gitu ya, dia meniupkan peluit kemerdekaan untuk menduduki wilayah Al-Aqsa. Dan itu dilakukan oleh mereka dengan meniup trompet dari tanduk banteng. Ditiup. Itu artinya ini punya gue. Dalam peperangan tuh punya gue. Terus orang Palestina kemana? Kita tanya itu, kemana ini? Gimana nih? Gimana? Mereka udah dudukin. Dan itu adalah sangat sesuai dengan planning mereka untuk mengambil Masjidil Aqsa. Kita nggak bisa tinggal diam gitu loh. Dan yang bisa dilakukan adalah yang kemarin tanggal 7 itu untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan ini kan bukan sekali. Pada waktu itu semua udah terlarang, bro. Gua ini yang sejak tahun 2006 udah kesana ngerasain gitu loh. Yang ini nggak boleh, kadang yang orang anak muda nggak boleh, kadang ini didikitin, kadang ini digembok, kadang ini, kadang ini terus-terusan mereka tuh mengganggu. Kemarin saya nanya sama Ustadz Buya Rashid, ini tuh perang agama atau perang perebutan wilayah? Menurut Babe gimana? Macam-macam konfliknya ada semua. Ada perebutan wilayah, ada jelas konflik keagamaan karena ini memperebutkan tanah suci. Jadi jangan dibilang satu sisi dulu. Ada. Kalau kita mau mundur ke belakang, justru when King Solomon die, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu terus-menerus tuh perebutan itu. Dari mulai Nebukadnezar, Seleucus, Kaisar Herodes, Kaisar Hadrian, terus mengambil itu semua. Alexander Agung negeri terus mengambil. Sampai ketika Nabi Muhammad tiba di situ tahun 620, dalam tanda kutip Nabi Muhammad mendoakan siapa nih yang akan mengembalikan kepunyaannya. Confirm. Pemiliknya udah pasti umat Islam karena dibangun tahun 1828 sebelum Masehi. Dan itu belum ada Yahudi. Dan itu belum ada Kristen. Belum ada Hindu. Belum ada Buddha. Belum ada Protestan. Belum ada Konghucu. Yang ada baru Islam. Jadi gitu. Confirm ya? Confirm. Dan lagi pula, saya pernah berdebat di Hebrew University soal ini. Mereka bilang, mana buktinya punya umat Islam? Saya bilang, karena dia nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Saya bilang, panggil artefak saja. Gue udah punya dong data tentang artefak dong. Kata artefak bahwa pembangunan Masjid Ibrahimi yang ada di Hebron, Masjidil Aqsa yang ada di Al-Quds, dan Masjid Masjidil Haram yang ada di Mekah, bangunannya strukturnya sama, bentuknya sama, batunya sama, perekatnya sama, udah pasti dibangun dengan orang yang sama dan ketemu gitu loh. Nabi Muhammad ditanya, bangunan apa yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab Masjidil Haram. Kemudian apa ya Nabi? Masjidil Aqsa. Berapa lama jaraknya ya Nabi? Nabi menjawab arba'ina sanawat, 40 tahun kemudian. Berarti pada saat itu nggak ada agama kecuali Islam, ya. Dan Islam pemilik sah daripada itu, dan dibuktikan dengan 4 resolusi PBB dari UNESCO bahwa Masjidil Aqsa ini milik umat Islam. Itu confirm. Kalau larinya seperti ini, artinya mungkin nggak bisa satu saat terjadi perdamaian atau nggak akan pernah? Justru, aku menjawab pertanyaan Bang Deddy tadi. Ada konflik agama? Ada. Ada di konflik situ. Wilayah nggak? Ada. Jangan bilang kagak ada. Politik? Ada konflik. Karena kemarin pada saat diterangkan sama Ustadz Buya Rashid juga mengatakan bahwa Palestina saja mengatakan bahwa itu Hamas bukan bagian kami. Pernah ngomong gitu kan mereka kan? Si Mas Muhammad Abbas? Iya, oke. Dulunya, awalnya ya. Sekarang gimana? Sebelum ancur-ancuran dibombardir genosida tersebut kan? Perang itu, combat itu, soldier to soldier. Iya, bukannya anak-anak yang dibom. Bukannya dari atas bom, atas bom, jadi atas bom. Jadi artinya mau apapun itu keributan di dalam, tapi sekarang musuhnya satu. Yes, ya itu kan? aja udah. Jadi lari ke sana. Do not talk about Fatah and Hamas again.
Tok, di sini ada kejahatan kemanusiaan yang mesti kita bangkitkan semangat untuk bersatu, untuk mengalahkan. Kalau dibilang tadi adakah perdamaian, justru ini yang kita sampaikan ke proposal dunia. Kalau ini saya paham. Jadi sebenarnya saya paham nih yang diterangkan Babe, saya paham. Ya, diterangkan Ustadz Buya juga kemarin saya paham. Cuman saya boleh intik pertanyaan-pertanyaan ya dong, boleh, kan tapi yang tadi belum dijawab. Akan terjadi perdamaian nggak? Oh, iya, okay, justru perdamaian itu akan terjadi ketika under the Palestinian government. Itu dijamin sama Rabi internasional. Under the Palestinian government. Absolutely. Ada dijamin sama kepala Yahudi internasional di Inggris. Dia bilang ribuan, artinya ribuan tahun kita tuh udah paham bahwa kita tidak punya pernah masalah dengan orang Palestina dan kita hidup berdampingan dengan Palestina. Palestina bermasalah dengan pendatang, yaitu Israel yang mengklaim dari Austria dan sebagainya ya, Nathan, Theodor Herzl dan sebagainya. Tapi the original Jewish itu nggak pernah ada masalah dengan orang Islam. Begitu juga orang Kristen. Ini kan berarti kan ada ini kalau kita telah banyak lagi ada Yahudi, ada Zionis, ini beda lagi kan? Beda lagi dong. Beda lagi. Zion tuh 1776 diproklamasikan oleh Nathan. Dia ingin Zion tuh bahasa Ibrani ya, Hebrew ya. Zion itu artinya comeback. Jadi dia mau kembali. Dia mau kembali menduduki tempat itu. Okay. Nah, di Gaza ada sesuatu yang belum terpublikasi dengan baik. Begini. Pada waktu waktu masjid dihancurkan, orang-orang Islam tidak punya tempat untuk ibadah. Yeah. Kalau kita bilang ketua DGI ya, ketua Dewan Gereja itu diumumkan, wahai umat Islam, silahkan sholat di gereja, dan orang Kristen sendiri mengosongkan bangku-bangku gereja untuk orang Islam sholat di dalamnya. Dan amazingnya, setelah umat Islam sholat di dalam gereja itu, umat Islam memasang kembali bangkunya untuk mempersilahkan orang Kristen beribadah di hari Minggu. Berarti sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika orang Kristen berkumpul, 385 orang Kristen dibom oleh Israel dan meninggal semua di situ. Dan yang mengangkatkan jenazahnya orang Islam lagi. Sebenarnya terjadi perdamaian yang luar biasa di situ. Harusnya ya. Kalau tidak ada Zionis yang mengklaim dirinya tahun 48 menduduki negara itu. Sebelum 48 biasa-biasa aja tuh. Boleh sebelum 48 antara Yahudinya, Palestinanya tidak ada masalah. Antara Kristen dan Islamnya tidak ada masalah. Because under the Palestinian government. Oke. Saya masih simpan. Artinya kalau sekarang harus dibalikan lagi ke Palestinian government. Itu jamin, umat Islam menjamin. Karena kita nih. Apakah akan terjadi konflik ketika dibalikan ke Palestinian government? Kan katanya kemarin kan ketika Ustadz mengatakan ini akan jadi konflik lagi antara ini dan ini dan ini. No, kenapa pesimis begitu? Kan udah terjadi pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman gini, 1100, bisa dibuatkan perjanjian ya intinya ya. 1187 sampai 1948, 800 tahun, nggak ada masalah itu. Oke. Dan saya yakin 1000%, 100%. Dia bilang gini, kalau kita going back to 666, kalau kita kembali ke tahun 636, beberin aja ini perjanjian Umar bin Khattab. Nggak ada, mau Hamas, mau Fatah, mau sempalan-sempalan yang lain, mau partai-partai yang lain, mau Islam manapun pasti hormat, patuh, tunduk kepada Umar bin Khattab. Karena keputusan Umar bin Khattab itu berlaku sepanjang masa. Nabi yang jamin, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Oke, B.